Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama kami kelompok 2. Kali ini kami akan membahas wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Membangun ketahanan nasional melalui wawasan Nusantara. Berikut merupakan anggota dari kelompok 2. Ada Fahrul Musakir Siddiq, Wulan Melinda Sari, Azan Taken Firdaus, Nabila Rahmadani, dan Tia Sulis Setiawati. Untuk materi kali ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kekuatan bangsa. Dan yang ketiga, sinergi wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Masuk ke materi yang pertama, di sini ada wawasan Nusantara cara pandang bangsa. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah menyatukan keberagaman suku, budaya, dan wilayah menjadi satu kesatuan bangsa. Wawasan ini mencakup 2 aspek utama, aspek alamiah seperti letak geografis dan sumber daya alam, serta aspek sosial seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan. Nah, di slide selanjutnya ini, kita akan bahas asal-usul kata wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan berasal dari bahasa Jawa, wawas, yang artinya pandangan atau penglihatan. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa, yang berarti kepulauan, dan antara artinya pembatas atau diapit. Jadi, Nusantara diartikan sebagai negara kepulauan yang terletak strategis di antara 2 benua dan 2 samudra. Apa sih konsekuensi dari letak strategis Indonesia ini? Nah, akibat dari letak strategis ini, Indonesia menjadi bangsa yang sangat majemuk dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Sikap kita terhadap keberagaman ini harus bijak, karena itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, di slide selanjutnya ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan utamanya ada 2. Yang pertama ke dalam untuk menjaga keutuhan dan integrasi bangsa lewat aspek alamiah seperti letak geografis dan penduduk, dan aspek sosial seperti ideologi, politik, ekonomi. Nah, yang kedua, tujuan keluar atau global, berkontribusi menciptakan dunia yang damai dan tertib. Selain itu, ada beberapa tujuan penting lainnya dari wawasan Nusantara seperti menumbuhkan nasionalisme di semua aspek kehidupan, menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, menjamin kepentingan nasional di era globalisasi, menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, serta mendorong kemajuan bersama di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya ada faktor-faktor penentu wawasan Nusantara. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama, faktor geografis. Wilayah Republik Indonesia sangat luas, yaitu mencapai 8,5 juta kilometer persegi. Ada ribuan pulau dikelilingi lautan dan benua. Dari faktor geografis, ada potensinya, yaitu modal besar. Dan ada ancamannya juga, yaitu rentan. Yang kedua, faktor manusia. Penduduk 235 juta jiwa, beragam suku, adat, dan agama. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Ini dikelilingi perairan luas, rawan dari aspek sosial budaya dan hankam. Jadi, Indonesia butuh wawasan Nusantara yang kuat sebagai landasan mencapai cita-cita nasional. Dan wawasan Nusantara adalah perwujudan Pancasila, kesatuan, keutuhan, dan keseimbangan. Selanjutnya ada wawasan Nusantara sebagai landasan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara memberikan kerangka berpikir strategis dan ideologis dalam menghadapi berbagai ancaman. Menjadi fondasi bagi pembangunan ketahanan nasional yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan ini, bangsa Indonesia mampu menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Apa itu konsepsi ketahanan nasional dan kenapa penting? Setiap negara, termasuk Indonesia,
butuh kekuatan untuk bisa bertahan hidup dan mencapai tujuan nasionalnya. Kekuatan inilah yang disebut dengan ketahanan nasional. Konsep ini muncul dari pertanyaan penting. Apa yang bikin suatu negara bisa tetap eksis dan berkembang di tengah dunia yang terus berubah dan penuh tantangan? Jawabannya adalah, ya benar, tahanan. Bukan cuma soal bertahan hidup, tapi juga soal kemampuan untuk terus maju, beradaptasi, dan jadi bangsa yang tangguh. Ketahanan nasional adalah fondasi keutuhan bangsa. Ketahanan nasional itu ibarat fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, mau diguncang apapun. Contohnya kayak krisis ekonomi, konflik politik, budaya luar masuk, dan lain-lain. Negara tetap kokoh dan nggak gampang goyah. Maknanya nggak cuma soal keteraturan dan stabilitas, tapi juga fleksibilitas. Artinya bisa berubah dan menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri bangsa. Lalu, kenapa penting? Ini tujuan utamanya. Bikin negara tahan banting terhadap ancaman apapun dari luar maupun dalam. Meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global, menjaga integritas atau keutuhan wilayah dan bangsa, melindungi identitas nasional dan nilai-nilai luhur, menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara sekarang dan ke depan. Berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu sebenarnya adalah kondisi yang menunjukkan seberapa kuat dan tangguhnya suatu bangsa dalam menghadapi berbagai macam masalah. Contohnya kayak ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Tujuan akhirnya itu adalah supaya negara tetap aman, stabil, dan bisa berkembang. Nah, ketahanan ini nggak cuma soal militer doang ya, tapi mencakup 6 aspek penting. Yang pertama itu ada ideologi. Maksudnya itu seberapa kuat masyarakat memegang teguh dasar negara, kayak Pancasila. Lalu yang kedua itu ada politik, stabilnya sistem pemerintahan dan politik di negara. Lalu yang ketiga ada ekonomi, artinya mampu memenuhi kebutuhan rakyat dan menghadapi krisis ekonomi. Lalu ada sosial budaya, yaitu persatuan dalam keberagaman dan kekayaan budaya yang dijaga. Lalu yang terakhir ada pertahanan dan keamanan, yang artinya kesiapan negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan dari dalam maupun luar. Selanjutnya istilah memahami ketahanan nasional. Memahami ketahanan nasional meliputi pertama ketangguhan, yaitu kekuatan untuk bertahan dan menanggulangi beban atau kemampuan daya tahan. Kedua keuletan, yaitu usaha gigih dan terus-menerus menggunakan kemampuan untuk mencapai tujuan atau kemampuan daya juang. Yang ketiga, identitas, yaitu ciri khas suatu negara secara keseluruhan atau holistik. Yang keempat, integritas, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa. Selanjutnya yaitu faktor penghambat dan pemicu ketahanan nasional. Yang pertama ancaman, yaitu usaha mengubah atau merombak kebijakan secara konsepsional, kriminal, atau politik. Kedua tantangan, yaitu usaha yang bertujuan untuk mengubah kemampuan atau menguji. Yang ketiga hambatan, yaitu usaha yang berasal dari diri sendiri untuk melemahkan atau menghalangi. Yang keempat, gangguan, yaitu usaha yang berasal dari luar bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam ketahanan nasional. Terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, bidang ekonomi, yaitu mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, sosial budaya, yaitu memperkuat persatuan dalam keberagaman budaya. Yang ketiga, politik, yaitu menjaga stabilitas dan demokrasi yang sehat sesuai wawasan Nusantara. Yang terakhir, pertahanan dan keamanan, yaitu meningkatkan kesadaran bela negara dan kesiapsiagaan. Sinergi wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara adalah fondasi ideologis dan cara pandang bangsa. Ketahanan nasional adalah wujud nyata kekuatan dan ketangguhan bangsa. Keduanya saling melengkapi untuk menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan tujuan nasional. Dan berikut merupakan kesimpulan dari materi yang telah kita bahas.
Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional adalah dua konsep yang saling terkait dan menjadi dasar utama keberlangsungan bangsa. Wawasan Nusantara memberi arah dan pandangan strategis sebagai landasan ideologis. Sementara ketahanan nasional mencerminkan kemampuan bangsa dalam menghadapi tantangan. Keduanya saling memperkuat untuk menjaga persatuan, kedaulatan, dan mendorong kemajuan Indonesia. Berikut merupakan materi tentang wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dari kami kelompok 2. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kesalahan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.